Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 menyebutkan perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Ayat 2 menyebutkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai negara. Ayat ketiga menyebutkan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Antara pasal ayat 2 dan 3 ini terkait erat dengan eksistensi badan usaha yang bernama BUMN, badan usaha milik negara. Nah, kalau kita kaitkan dengan tata kelola BUMN, maka mestinya tata kelola BUMN ini tetap harus berdasarkan pada good governance atau tata kelola yang baik. Nah, kalau baru-baru ini kita mendengar kabar ya bahwa komisaris itu diduduki oleh orang-orang yang kental dengan warna politik, maka hal itu tentu tidak mencerminkan good governance. Sebut saja Mutia Hafid, kemudian Denny J.A, Kodari, kemudian Tina Talisa ya, yang merangkap jabatan staf sus Wapres dan komisaris di kalau tidak salah Pertamina Patraniaga ya, kalau tidak salah, mohon dikoreksi kalau keliru. Kemudian ya ini yang termasuk sosok kontroversial, yaitu saudara Sylvester yang baru beberapa hari yang lalu dengan bongah itu menyinggung salah satu purnawirawan TNI yang sedang berjuang untuk salah satunya mewujudkan tuntutan ke DPR, yaitu poin kelima yang terkait dengan eksistensi BUMN. Nah, ini tentu penunjukan orang-orang yang boleh dikatakan semata-mata hanya pertimbangan politik, maka ini tentu tidak akan mendukung BUMN sebagai entitas usaha atau entitas bisnis itu akan berjalan secara efisien. Apalagi kalau misalnya kita lihat penghasilan yang mereka peroleh dari posisi sebagai komisaris itu rata-rata sekitar 1 miliar lebih per bulan. Ini tentu kita susah untuk menyimpulkan bahwa kedudukan mereka itu berdasarkan profesionalitas, tapi lebih ke balas jasa politis karena mereka sudah melakukan sesuatu di masa yang lalu terkait dengan ya aktivitas politik. Ya, ini kalau kita kaitkan dengan meritokrasi, tentu ini sangat jauh dari gambaran satu tata kelola yang baik ya. Nah, ini tentu kita sebagai warga negara yang sebetulnya kalau dilihat dari tujuan di pasal yang bersangkutan itu kita menjadi tujuan utama bagi eksistensi badan usaha milik negara. Jadi dari sisi institusi BUMN itu ujungnya adalah tetap pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian juga penguasaan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara
dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi dikuasai negara ini tidak kemudian itu berarti siapa rezim yang sedang berkuasa, kemudian dengan pertimbangan balas jasa politik, maka kedudukan itu diberikan kepada mereka. Tentu ini tidak mencerminkan profesionalitas atau fit and proper seseorang dalam menduduki satu jabatan. Dan itu kalau misalnya kita mau jujur, itu juga tidak terlepas dari tarik-menarik kekuatan politik yang ada atau yang tidak tampak oleh masyarakat umum. Siapa Sylvester, siapa Mutia Hafid, siapa M. Kodari, siapa Tina Talisa, itu tentu bukan mewakili kepentingan misalnya saya sebagai rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini, yaitu rakyat Indonesia. Ya, ini satu PR juga buat Mr. Prabowo untuk mengembalikan tatanan baik itu kelembagaan negara, kejaksaan, kehakiman, kepolisian, TNI, dan tidak kalah penting adalah BUMN, yang itu merupakan amanat Undang-Undang Dasar untuk pada ujungnya itu mensejahterakan rakyat. Salam konstitusi.